Makan ini sup air kobokan. Dasar istri benalu, masak saja tak becus. Bentak suamiku, menyiramkan sup panas ke badanku di depan keluarga besar. Aku langsung telepon seseorang, tarik semua makanan dan batalkan acara. Semua dibayar, istri benalu, yang kamu permalukan. Yuk, absen dulu di kolom komentar. Sobat kisah berasal dari kota mana saja? Jangan lupa tekan like dan subscribe, ya. Dukungan kalian sangat berarti agar channel ini terus berkembang dan bisa menyajikan cerita yang lebih seru. Terima kasih. Nama saya Arnindi. Selama 5 tahun terakhir, nama itu seolah kehilangan maknanya dan bertukar menjadi sebutan yang lebih akrab di telinga orang lain. Istri Bram Danuar, menantu Sofia, atau sekadar menumpang hidup yang beruntung. Di dalam rumah besar keluarga Danuar yang terletak di kawasan elit ibu kota, keberadaan saya tidak lebih dari sepotong perabotan mahal yang diletakkan di sudut ruangan. Semua orang tahu saya ada di sana, tetapi tidak ada satupun yang benar-benar menganggap saya hidup. Saya terbiasa berjalan tanpa menimbulkan suara, berbicara hanya jika ditanya, dan menundukkan kepala sedalam mungkin untuk menjaga ketenangan pernikahan yang sejak awal berdiri di atas fondasi keangkuhan keluarga mereka. Malam ini, di bawah pantulan lampu kristal yang menggantung megah di langit-langit ruang makan utama, rasa sunyi itu terasa semakin mencekik. Cahaya dari ribuan kaca kecil di atas sana memantulkan kilauan yang sangat menyilaukan. Namun bagi saya, kilatan tersebut terasa sangat dingin. Ruangan besar berpanel kayu jati berukir ini dipenuhi oleh aroma parfum mahal yang pekat, denting sendok perak yang beradu dengan porselen impor, serta suara tawa yang terdengar sangat dipaksakan dari orang-orang yang mengklaim diri mereka sebagai kelas atas. Mereka adalah lingkaran inti keluarga Danuar, sekumpulan manusia yang menilai harga diri seseorang berdasarkan digit angka di dalam rekening bank dan kedekatan hubungan dengan kekuasaan. Saya duduk di sebelah Bram. Posisi ini tidak pernah berubah sejak hari pertama saya menginjakkan kaki di rumah ini sebagai seorang istri sah. Saya adalah bayangannya, sebuah hiasan pelengkap yang tugasnya hanya memastikan kemeja yang dikenakan suaminya tidak memiliki kerutan, atau memastikan cangkir teh sorenya selalu terisi tepat waktu. Jari-jari saya meremas pelan kain gaun satin berwarna krem yang saya kenakan di bawah meja. Kain dingin itu terasa licin di kulit, mencoba meredam gemetar halus yang selalu muncul di ujung jari saya setiap kali saya berada di tengah-tengah pertemuan keluarga besar ini. Ada tekanan udara yang tak kasat mata di ruangan ini, seolah-olah setiap napas yang saya hirup harus dibayar dengan harga diri yang saya miliki. Di ujung meja panjang yang dipenuhi hidangan mewah, kakek Danuar duduk dengan tahta kebanggaannya. Pria tua itu adalah kepala keluarga besar sekaligus pemegang kendali mutlak atas seluruh gurita bisnis Danuar Group. Pandangan matanya yang tajam di balik kacamata berbingkai emas tidak pernah melunak. Bahkan ketika menatap anak cucunya sendiri, dia selalu melihat semua orang dengan kacamata bisnis, menilai siapa yang mendatangkan keuntungan dan siapa yang hanya menjadi beban bagi nama besar keluarga. Bagi kakek Danuar, pernikahan Bram dengan saya adalah satu-satunya noda kecil dalam silsilah keluarga yang bersih, sebuah keputusan impulsif masa muda Bram yang terpaksa dia toleransi demi formalitas sosial. Bram, suara Sofia, ibu mertua saya, memecah keheningan di antara denting piring yang anggun. Wanita parubaya itu duduk dengan posisi tegak sempurna, rambut sanggulnya rapi tanpa ada sehelai pun yang keluar dari tempatnya. Perhiasan batu zamrud berukuran besar di leher dan pergelangan tangannya berkilau tertimpa lampu, memancarkan kemewahan yang sengaja dipamerkan. Sofia tersenyum lebar ke arah anak laki-laki kebanggaannya, namun matanya tetap sedingin es saat sekilas melirik ke arah posisi duduk saya. Bagaimana perkembangan proyek pengadaan lahan di wilayah barat yang kemarin kamu ceritakan? Kakekmu sangat berharap proyek itu bisa selesai sebelum akhir tahun ini. Jangan sampai reputasi keluarga kita tercoreng hanya karena ketidaksiapan manajemen di lapangan. Bram menegakkan bahunya, membusungkan dada dengan keangkuhan yang sudah menjadi makanan sehari-hari bagi saya di dalam rumah tangga kami. Dia meletakkan pisau dagingnya dengan gerakan yang sedikit sengaja menimbulkan bunyi, menarik perhatian semua orang di meja makan. Ibu tidak perlu khawatir sama sekali. Semuanya berada di bawah kendaliku dengan sangat sempurna. Aliran dana aman, para pejabat daerah sudah berada di dalam genggamanku, dan tidak akan ada kendala satupun yang bisa menghambat jalannya proyek itu. Aku memastikan setiap detail berjalan tanpa cacat,
tidak seperti beberapa orang yang bahkan tidak tahu cara mengatur urusan rumah tangga dengan benar. Kalimat terakhir itu diucapkan Bram sambil memutar bola matanya sekilas ke arah saya. Sebuah sindiran tajam yang sangat telanjang, sebuah pesan bawah sadar yang sengaja dia sampaikan kepada seluruh keluarga bahwa istrinya adalah wanita yang tidak kompeten. Sindiran itu langsung disambut oleh senyum sinis dan kekahan halus dari beberapa sepupu dan adik ipar yang duduk di seberang meja makan. Mereka memandang saya dengan tatapan geli, seolah-olah saya adalah sebuah lelucon segar di tengah obrolan bisnis mereka yang berat. Saya hanya mampu menundukkan kepala lebih dalam, menatap potongan daging panggang saus truffle di atas piring porselen saya yang mendadak kehilangan seluruh cita rasa. Lidah saya terasa keluh, dan makanan paling mahal sekalipun akan terasa seperti ampas jika dikunyah di bawah tekanan penghinaan yang bertubi-tubi. Saya sudah sangat terbiasa menjadi sasaran empuk bagi ego Bram yang setinggi langit. Bagi Bram, saya hanyalah seorang wanita biasa yang sangat beruntung karena diangkat derajatnya melalui pernikahan ini. Dia merasa telah memberikan segalanya kepada saya. Rumah mewah, fasilitas tanpa batas, dan status sosial yang tidak akan pernah bisa saya capai jika saya tetap menjadi wanita pekerja biasa. Namun, di balik kepala yang tertunduk dan ekspresi wajah yang pasrah itu, sepasang mata saya berkilat dengan emosi yang tertahan sangat dalam. Ada sebuah rahasia besar yang tersimpan rapat di balik ketundukan saya selama 5 tahun ini. Tidak ada satupun orang di ruangan ini, termasuk suami saya yang merasa tahu segalanya, yang mengetahui bahwa wanita yang mereka remehkan ini adalah otak, pendiri, sekaligus pemilik sah dari Aroma Mahakarya. Perusahaan catering eksklusif berskala raksasa yang melayani para menteri, duta besar, kalangan konglomerat, dan elit negeri ini adalah milik saya sepenuhnya. Bisnis itu saya bangun dengan peluh, air mata, dan kerja keras yang luar biasa secara rahasia sejak tahun kedua pernikahan kami. Saya menggunakan nama samaran, mempercayakan operasional harian kepada manajemen profesional, dan menggunakan perusahaan cangkang hukum yang sangat rapi agar aliran keuangannya tidak pernah terendus oleh keluarga Danuar yang serakah. Saya melakukan semua itu bukan karena saya ingin menyembunyikan kekayaan, tetapi karena saya tahu betul bagaimana watak keluarga ini. Jika mereka tahu saya memiliki bisnis bernilai ratusan miliar, mereka akan mencari cara untuk menguasainya, atau sebaliknya, menghancurkannya agar saya tetap berada di bawah kendali mereka. Arnindi, panggil kakek Danuar tiba-tiba. Suaranya yang berat, serak, dan penuh wibawa seketika membungkam seluruh percakapan dan tawa kecil di sepanjang meja makan panjang tersebut. Atmosfer ruangan mendadak berubah menjadi sangat formal. Saya mendongak dengan perlahan, mengatur ekspresi wajah saya agar terlihat selembut dan sesantun mungkin, menyembunyikan seluruh gejolak amarah yang ada di dalam dada. Iya, kakek. Makan malam untuk perayaan ulang tahun pernikahan emas kami bulan depan. Aku mendengar dari Sofia bahwa kamu yang menawarkan diri untuk mengurus urusan konsumsi dan pemilihan vendor. Kakek Danuar menatap saya dengan tajam melalui kacamata berbingkai emasnya. Tatapannya seperti seorang hakim yang sedang memeriksa terdakwa. Acara itu akan dihadiri oleh rekan bisnis internasional dari Singapura dan Jepang, serta beberapa pejabat tinggi kementerian. Ini bukan sekadar acara makan-makan keluarga biasa di akhir pekan. Apakah kamu yakin mampu mengaturnya dengan benar? Aku tidak ingin melihat ada hidangan yang memalukan atau pelayanan yang lambat di atas meja tamu-tamuku. Sebelum saya sempat membuka mulut untuk menjawab dengan penuh percaya diri bahwa saya telah menyiapkan tim koki bintang 5 terbaik dari perusahaan catering saya sendiri untuk menangani acara tersebut tanpa celah, Bram sudah memotong pembicaraan dengan tawa kecil yang sangat meremehkan. Kakek, sebaiknya serahkan saja urusan itu pada profesional yang sudah biasa menangani acara besar, atau biarkan ibu yang mengambil alih pengawasannya, kata Bram dengan nada merendahkan yang sangat kentara di depan seluruh keluarga besar. Arnindi ini mengurus menu harian di rumah kami saja kadang masih sering lupa dan tidak konsisten. Mempercayakan acara berskala internasional sekelas perayaan emas kakek kepadanya sama saja dengan menyerahkan leher keluarga kita untuk dipenggal di depan para relasi bisnis. Dia tidak memiliki selera kelas atas dan pemahaman estetika yang dibutuhkan untuk menjamu tamu tengah penting Anda. Sofia ikut menimpali perkataan anaknya dengan kekahan halus yang terasa seperti tusukan jarum di telinga saya. Bram benar, ayah. Arnindi mungkin hanya terbiasa dengan masakan warung atau makanan rumahan yang sangat sederhana sebelum dia menikah dengan anakku.
Memintanya mengurus perayaan emas kita hanya akan membuatnya stres, tertekan, dan berakhir mengacaukan seluruh susunan acara yang sudah kita rancang. Biarlah dia fokus duduk manis di sudut ruangan, memakai gaun yang pantas, dan mencoba belajar bagaimana cara membawa diri dengan benar terlebih dahulu. Tawa kecil kembali terdengar saling menyahut di sepanjang meja makan. Kakak ipar saya menyembunyikan senyumnya di balik serbet kain, sementara paman dan bibi Bram hanya diam, menganggap penghinaan itu sebagai hal yang wajar karena posisi saya yang dianggap paling bawah di rumah ini. Saya merasakan darah saya berdesir sangat panas, menjalar cepat dari dada hingga ke ujung jari-jari tangan saya. Dada saya terasa sesak oleh amarah yang bergejolak seperti lava yang siap meledak. Namun saya mencengkeram pinggiran kursi saya dengan kuat di bawah meja, memaksakan diri untuk tetap tenang secara lahiriah. Saya melirik ke arah suami saya yang tampak sangat puas dan bangga setelah berhasil menjatuhkan harga diri istrinya sendiri di depan seluruh keluarga besar demi menaikkan citra dirinya sebagai pria yang tegas. Cukup. Kata itu berbisik dengan sangat tegas di dalam hati saya. 5 tahun saya menerima semua penghinaan ini dengan diam demi menjaga kedamaian pernikahan yang semu. 5 tahun saya membiarkan diri saya dianggap sebagai parasit tidak berguna yang menumpang kemewahan mereka. Malam ini adalah batas terakhir dari seluruh kesabaran yang saya miliki. Jika mereka menginginkan sebuah pertunjukan yang tak terlupakan pada acara perayaan emas bulan depan, maka saya akan memastikan bahwa mereka mendapatkan sebuah kehancuran yang paling megah, langsung dari dapur catering yang selama ini mereka anggap remeh. Jika kakek dan ibu merasa demikian, saya akan mengikuti keputusan keluarga, ucap saya dengan suara yang sangat lembut, hampir terdengar seperti bisikan seorang istri yang pasrah dan penurut. Bram menepuk bahu saya dengan sedikit kasar, sebuah tindakan yang terlihat seperti penenangan di mata orang lain namun sebenarnya adalah penegasan kekuasaan dan dominasi atas diri saya. Nah, begitu lebih baik. Sadar akan kapasitas diri adalah sifat terbaikmu yang paling kusukai, Arnindi. Jangan pernah mencoba melompat ke tempat yang terlalu tinggi yang tidak akan pernah bisa kamu capai. Saya tersenyum simpul ke arah Bram, sebuah senyuman misterius yang tersembunyi dengan rapi di balik helai rambut saya yang sengaja saya biarkan jatuh menutupi sebagian wajah. Di dalam kepala saya, sebuah rencana besar yang sangat rapi, taktis, dan dingin mulai tersusun dengan sempurna. Mereka tidak akan pernah menduga bahwa keputusan mereka untuk menolak saya malam ini adalah awal dari runtuhnya seluruh kesombongan yang mereka agung-agungkan di atas meja makan ini. Hari-hari setelah makan malam yang penuh penghinaan itu berlalu dengan kesunyian yang menipu di dalam rumah kami. Bram tetap menjadi pria yang sibuk dengan keangkuhannya, sementara Sofia sibuk menelepon ke sana kemari untuk mencari vendor pengganti. Namun, seperti yang sudah saya prediksi, mencari catering kelas atas yang mampu menjamu ratusan tamu penting berskala internasional dalam waktu kurang dari 1 bulan bukanlah perkara mudah. Semua vendor terbaik di ibu kota sudah penuh dipesan. Pada akhirnya, karena kepanikan yang memuncak dan keterbatasan waktu, Sofia terpaksa mengambil satu-satunya pilihan yang tersisa, menggunakan seluruh pengaruh kekuasaan dan jaringan bisnis keluarga Danuar untuk memesan layanan dari Aroma Mahakarya. Sofia tentu saja harus membayar harga 3 kali lipat lebih mahal dan mengemis memo khusus kepada pihak manajemen catering agar mendapatkan slot prioritas. Wanita parubaya itu sama sekali tidak pernah tahu, bahkan dalam mimpi terburuknya sekalipun, bahwa pemilik sah dari catering legendaris yang harus dia perjuangkan dengan susah payah itu adalah menantu yang selalu dia injak-injak martabatnya di rumah ini. Ketika manajer operasional saya melaporkan bahwa keluarga Danuar telah mentransfer uang muka dalam jumlah fantastis, saya hanya tersenyum dingin di dalam ruang kerja rahasia saya. Panggung untuk pertunjukan saya telah disiapkan langsung oleh tangan musuh saya sendiri. Malam yang dinantikan pun tiba. Gedung pertemuan mewah milik keluarga Danuar telah disulap menjadi sebuah aula yang sangat megah dan berkilauan. Ratusan tamu penting dari kalangan pejabat kementerian, pengusaha papan atas, duta besar negara sahabat, hingga para jurnalis dari media bisnis terkemuka telah memadati ruangan besar tersebut. Alunan musik klasik dari kelompok orkestra mini di sudut ruangan mengalun anggun, bercampur dengan aroma parfum mewah dan denting gelas sampanye yang beradu. Bram berjalan berkeliling dengan dada membusung, memegang segelas minuman di tangannya sambil menyapa setiap kolega bisnis dengan senyuman lebar. Dia berulang kali membual tentang bagaimana dirinya ikut andil dalam menyukseskan acara malam ini, serta bagaimana proyek pengadaan lahannya di wilayah barat akan menjadi batu loncatan terbesar bagi Danuar Group. Semua orang mengangguk kagum, memuji kehebatannya sebagai calon penerus tahta keluarga.
Saya berjalan di belakang Bram, menjaga jarak beberapa langkah sesuai dengan aturan tidak tertulis yang selalu dia terapkan. Malam ini, saya sengaja memilih untuk mengenakan sebuah gaun hitam polos tanpa payet atau perhiasan yang mencolok. Saya ingin terlihat sekecil mungkin, sebuah bayangan kusam di tengah kerumunan orang-orang yang berkilau. Namun, gaun itu dipotong dengan sangat pas di tubuh saya, dan kecantikan alami yang selama ini saya sembunyikan di balik wajah menunduk tetap terpancar, membuat beberapa rekan bisnis pria Bram sempat menatap saya dengan pandangan mengagumi saat kami melintas. Hal itu rupanya langsung memicu rasa tidak nyaman di dalam diri Bram. Bagi suamiku, fokus perhatian seluruh orang di ruangan ini malam ini harus sepenuhnya berada pada dirinya dan pencapaian bisnisnya, bukan pada istri pajangannya. "Kamu bisa berhenti berjalan di belakangku seperti hantu?" bisik Bram dengan nada mendesis yang sangat tajam ketika kami berdiri agak jauh dari kerumunan tamu di dekat pilar besar. Dia menoleh sekilas, menatap saya dengan mata yang menyipit penuh kejengkelan. "Wajahmu yang kaku dan datar itu merusak suasana hatiku yang sedang bagus. Pergilah ke sudut ruangan sana, atau temani ibu di dekat meja penerima tamu di depan. Jangan berdiri di dekatku dan membuatku malu di depan Direktur Utama Bank Nasional yang sebentar lagi akan datang untuk menemuiku." Saya menatap suami saya, memperhatikan setiap detail wajah pria yang telah mendampingi hidup saya selama 5 tahun ini. Dulu, ada rasa cinta dan keinginan untuk berbakti di dalam hati saya, namun kini yang tersisa hanyalah rasa muak yang teramat dalam melihat kepalsuan moralnya. "Aku hanya ingin mendampingimu sebagai istrimu di acara penting keluarga kita, Bram. Apakah berjalan di sebelahmu adalah sebuah kesalahan besar di matamu?" Bram mendengus remeh, mengeluarkan tawa kecil yang terdengar sangat sinis di telinga saya. Matanya menyapu penampilan saya dari atas ke bawah dengan tatapan merendahkan yang sudah menjadi makanan sehari-hari bagi mental saya. "Mendampingiku? Dengan gaun hitam polos murahan, tanpa ada satupun perhiasan bermerek seperti itu? Kamu bahkan tidak pantas berdiri di bawah bayanganku malam ini, Arnindi. Lihatlah istri para kolegaku di sebelah sana. Mereka berkilau dengan berlian ratusan karat dan mengerti bagaimana cara berbicara tentang bisnis makro. Sedangkan kamu hanya tahu cara menghabiskan uang bulanan dari rekeningku untuk hal-hal domestik yang tidak berguna." Suara Bram tidak lagi berbisik pelan. Nada bicaranya yang meninggi di tengah jeda musik orkestra membuat beberapa tamu wanita di sekitar kami mulai menoleh, mendengarkan interaksi tidak harmonis tersebut dengan pandangan menilai. Sofia yang melihat kejadian itu dari kejauhan segera melangkah mendekat dengan langkah anggun yang dibuat-buat, namun senyum kemenangan sudah tersungging lebar di bibirnya yang dilapisi gincu merah menyala. "Ada apa ini, Bram? Mengapa kamu membuang-buang energimu yang berharga untuk berdebat dengan seseorang yang jelas-jelas tidak selevel denganmu?" Sofia berkata dengan suara yang cukup keras, sengaja membiarkan para istri pejabat di dekat meja konter mendengar perkataannya. Dia berdiri di sebelah Bram, menatap saya seolah-olah saya adalah seonggok sampah yang mengotori lantai marmer aulanya. "Arnindi, jika kamu tidak bisa membawa diri dengan baik dan berpakaian yang layak di acara besar berskala internasional seperti ini, lebih baik kamu pulang sekarang atau bersembunyi saja di dalam toilet wanita. Jangan membuat keluarga Danuar kehilangan muka di depan para duta besar hanya karena kelakuanmu yang kampungan." Saya merasakan tatapan mata dari puluhan orang kini tertuju sepenuhnya pada saya. Bisik-bisik mulai terdengar di antara para wanita sosialita di sekitar kami, menilai kesederhanaan gaun saya, menertawakan posisi saya yang malang sebagai istri simpanan publik yang sama sekali tidak memiliki harga diri di mata suami dan ibu mertuanya sendiri. Penghinaan ini begitu terbuka, begitu kejam, dan dilakukan tepat di depan altar kejayaan tertinggi keluarga besar Danuar yang sedang merayakan emas pernikahan mereka. Bram tertawa kecil, menyetujui ucapan ibunya tanpa ada sedikit pun rasa bersalah, penyesalan, atau keinginan untuk melindungi wanita yang memegang status sah sebagai istrinya di bawah hukum. "Ibu benar sekali. Pergilah dari sini, Arnindi. Keberadaanmu di dekatku hanya merusak pemandangan dan menjatuhkan wibawaku sebagai pemimpin proyek." Saya mengepalkan tangan saya kuat-kuat di balik lipatan kain gaun hitam saya hingga kuku-kuku saya memutih. Rasa sakit, sesak, dan sedih yang selama 5 tahun ini saya pendam di dalam dada mendadak menguap begitu saja ke udara, berganti menjadi sebuah ketenangan yang sangat dingin, pekat, dan mematikan. Saya menatap Bram dan Sofia bergantian dengan pandangan mata yang tidak lagi menyiratkan ketakutan, kepasrahan, atau air mata. Ada kilatan otoritas yang sangat kuat dan tajam di dalam bola mata saya,
Sebuah tatapan seorang penguasa yang membuat Bram sempat tertegun dan terdiam selama beberapa detik sebelum dia kembali pada keangkuhan topengnya. "Baik," ucap saya pendek. Suara saya terdengar sangat tenang. Terlampau tenang untuk seseorang yang baru saja dipermalukan habis-habisan di depan ratusan pasang mata. "Aku akan pergi dari sini sekarang juga. Dan aku sangat berharap kalian berdua benar-benar menikmati sisa malam ini dengan seluruh kemegahan dan kesombongan yang kalian banggakan." Saya membalikkan badan saya dengan gerakan yang sangat anggun. Langkah kaki saya mantap, kepala saya tegak lurus menatap ke depan, sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda seorang wanita yang hancur atau menangis karena dihina. Saya berjalan membelah kerumunan tamu penting, mengabaikan setiap tatapan iba maupun ejekan terselubung yang diarahkan kepada saya sepanjang jalan menuju pintu keluar. Begitu saya melangkah keluar dari pintu gerbang besar aula utama dan terbebas dari pandangan orang-orang itu, saya langsung mengeluarkan sebuah telepon seluler khusus dari dalam tas kecil saya. Telepon genggam berwarna hitam tersebut adalah saluran privat yang selama ini terisolasi sepenuhnya dari seluruh kehidupan pribadi saya sebagai istri Bram. Saya menekan satu tombol panggilan cepat ke nomor manajer operasional utama saya. "Halo, selamat malam Ibu Arnindi." Suara di seberang telepon menyahut dengan nada yang sangat penuh dengan rasa hormat dan kepatuhan mutlak. Itu adalah kepala operasional dari Aroma Mahakarya yang sedang mengawasi jalannya pelayanan dari balik dinding dapur belakang gedung. "Batalkan seluruh pelayanan makanan untuk acara keluarga Danwar malam ini," perintah saya. Suara saya terdengar sedingin badai salju di tengah malam, tanpa ada keraguan atau ketakutan sedikit pun di dalamnya. "Tarik semua kru tambahan kita keluar dari gedung, hentikan seluruh penyajian hidangan utama tepat setelah sup truffle disajikan ke meja mereka, dan pastikan mereka semua tahu apa artinya kelaparan di tengah kemewahan yang mereka pamerkan. Aku ingin melihat bagaimana mereka mempertahankan harga diri mereka di depan para menteri tanpa makanan dari dapurku." "Baik, Ibu. Perintah langsung kami laksanakan tanpa penundaan," jawab sang manajer operasional tanpa banyak bertanya lagi. Di dalam perusahaan itu, kata-kata saya adalah hukum mutlak yang tidak boleh dipertanyakan. Saya menutup telepon tersebut. Sebuah senyuman kepuasan yang sangat dingin dan tajam kini terukir jelas di wajah saya. Sambil melangkah menuju mobil pribadi saya yang sudah menunggu di lobi luar, saya tahu betul bahwa dalam hitungan menit dari sekarang, sebuah badai besar yang menghancurkan akan menghantam altar kejayaan keluarga Danwar tepat di saat mereka merasa berada di puncak dunia. Di dalam aula utama gedung pertemuan, suasana masih terasa sangat meriah dan dipenuhi oleh obrolan-obrolan bisnis kelas atas. Musik klasik dari kelompok orkestra mini di sudut ruangan mengalun semakin anggun, mengiringi momen ketika kakek Danwar baru saja menyelesaikan pidato besarnya di atas panggung. Pria tua itu turun dari podium dengan senyum bangga yang jarang sekali dia perlihatkan, disambut tepuk tangan membahana dari ratusan tamu penting yang memadati ruangan. Bram dan Sofia segera menyambut sang kepala keluarga di meja utama dengan wajah yang berseri-seri, merasa bahwa malam ini adalah puncak dari kejayaan nama besar Danwar. Saat itulah momen yang paling dinantikan oleh Sofia tiba, waktu penyajian hidangan makan malam utama dari catering legendaris Aroma Mahakarya. Sofia sengaja menegakkan posisi duduknya, menatap ke arah pintu ganda koridor belakang dengan pandangan penuh kemenangan. Dia tidak sabar untuk menunjukkan kepada seluruh rekan sosialita dan pejabat yang hadir bahwa dia memiliki kekuatan untuk mendatangkan vendor kuliner paling eksklusif di negeri ini ke acaranya. Pintu besar terbuka, dan barisan pelayan dengan seragam hitam kombinasi benang emas yang sangat elegan mulai melangkah masuk ke dalam aula. Mereka berjalan dengan langkah yang sangat teratur dan anggun, membawa nampan-nampan perak berisi hidangan transisi sebelum menu utama diturunkan. Hidangan tersebut adalah sup truffle hangat dengan taburan daun emas murni di atasnya, sebuah menu ikonik yang aromanya langsung menyebar cepat ke seluruh penjuru ruangan, menggugah selera setiap orang yang menciumnya. Sofia tersenyum sangat puas, menepuk lengan baju Bram dengan gerakan bangga yang tidak disembunyikan. "Lihat itu, Bram. Ini adalah kelas yang sesungguhnya. Catering ini adalah yang terbaik di ibu kota, dan ibu harus menggunakan seluruh koneksi tingkat tinggi serta membayar harga berkali-kali lipat hanya untuk memastikan mereka mau melayani acara keluarga kita malam ini. Bayangkan jika kita membiarkan Arnindi yang mengaturnya seperti permintaannya kemarin. Pasti kita hanya akan disuguhi makanan warung murahan yang membuat keluarga kita menjadi bahan tertawaan para menteri." Bram mengangguk setuju dengan tawa kecil yang meremehkan. Matanya berbinar melihat bagaimana para menteri dan rekan bisnis internasionalnya tampak sangat terkesan dengan presentasi hidangan tersebut. "Ibu memang yang terbaik dalam urusan seperti ini.
Wanita dari kalangan biasa seperti Arnindi tidak akan pernah paham apa itu esensi dari sebuah kemewahan sejati. Dia hanya akan menjadi beban yang merusak estetika acara kita. Namun, di balik dinding tebal dapur belakang yang tertutup rapat dari pandangan para tamu, sebuah kepanikan massal yang sangat menegangkan sedang terjadi. Manajer operasional utama yang baru saja menerima perintah langsung dari saya melalui telepon genggam khusus bergerak dengan kecepatan dan taktik yang sangat luar biasa. Di bawah kepemimpinannya, seluruh kru diperintahkan untuk segera menghentikan aktivitas memasak mereka tanpa terkecuali. Kata-kata pemilik tunggal adalah hukum mati yang tidak boleh dibantah oleh siapapun di dalam perusahaan ini. Hentikan semua persiapan untuk hidangan utama daging sapi Wagyu sekarang juga. Teriak sang manajer operasional dengan suara rendah namun penuh penekanan kepada seluruh kru dapur yang sedang bersiap membakar daging. Matikan semua kompor, kemas semua bahan makanan yang belum diolah ke dalam kotak kontainer, dan masukkan langsung ke dalam truk operasional di area bongkar muat. Jangan tinggalkan satu sendok saus pun di dalam ruangan ini. Para asisten koki terperangah mendengar instruksi mendadak yang sangat gila tersebut. Mereka saling berpandangan dengan wajah panik, lalu menoleh ke arah koki kepala mereka yang berdiri di dekat meja konter utama, berharap ada pembelaan atau pembatalan perintah. Namun, Chef Baskara, sang koki bintang 5 yang memiliki reputasi tanpa celah, hanya dia membisu dengan tatapan mata yang sangat sulit diartikan. Pria parubaya itu tidak terlihat terkejut sama sekali dengan perintah penarikan massal ini, melainkan hanya mengangguk pelan dengan wajah kaku kepada sang manajer operasional. Bagaimana dengan sup truffle yang sudah terlanjur dituang ke dalam mangkuk porselen untuk hidangan transisi di depan, Chef? Tanya salah satu asisten koki dengan suara yang bergetar karena panik melihat jadwal pelayanan yang berantakan. Biarkan saja sup itu disajikan sampai selesai, jawab sang manajer operasional sebelum Chef Baskara sempat membuka mulutnya. Manajer itu tersenyum dengan cara yang sangat misterius, sebuah senyuman yang lahir dari pemahamannya yang mendalam terhadap suasana hati saya yang sedang murka setelah dipermalukan. Tetapi setelah barisan mangkuk sup itu keluar dari pintu dapur, kita semua pergi dari sini tanpa ada sisa satu orang pun. Biarkan tempat ini kosong melompong. Kembali ke dalam kemegahan aula utama, para pelayan senior mulai membagikan mangkuk-mangkuk porselen putih ke setiap meja tamu. Kakek Danuar menjadi orang pertama yang mengangkat sendok emasnya di meja utama keluarga. Pria tua itu menghirup aroma truffle yang kuat sebelum menyendok cairan kental hangat itu ke dalam mulutnya, bersiap untuk menikmati mahakarya kuliner modern yang selalu dipuji oleh kalangan elit. Bram dan Sofia menatap sang kakek dengan mata berbinar penuh harap, menantikan untaian kalimat pujian yang akan semakin mengangkat posisi tawar mereka sebagai penyelenggara acara yang sukses di mata sang kepala keluarga. Namun, begitu cairan sup pertama menyentuh lidah kakek Danuar, ekspresi wajah pria tua itu langsung berubah drastis dalam hitungan detik. Matanya membelalak lebar, garis-garis di wajahnya yang keriput mengeras penuh ketegangan, dan dia segera meraih kain serbet putih di atas pangkuannya untuk memuntahkan kembali sup tersebut dengan raut wajah yang dipenuhi rasa muak yang teramat sangat. Kakek Danuar terbatuk-batuk keras hingga wajahnya memerah, lalu memukul permukaan meja makan kaca dengan tangannya yang bergetar karena luapan amarah yang mendadak meledak. Uhuk, apa-apaan ini? Apa yang sebenarnya kalian sajikan di atas mejaku malam ini? Suasana aula utama yang tadinya bising oleh suara tawa dan obrolan ratusan tamu mendadak sunyi senyap seketika, seolah-olah semua suara telah disedot keluar dari ruangan. Ratusan pasang mata dari para menteri dan pengusaha kini tertuju sepenuhnya pada meja utama keluarga Danuar dengan pandangan bingung dan terkejut. Bram dan Sofia tersentak kaget dari kursi mereka. Saling berpandangan dengan wajah yang mendadak berubah menjadi pucat pasi seperti mayat. Ada apa, kakek? Apakah rasa supnya terlalu panas atau bumbunya kurang pas? Tanya Bram dengan suara yang bergetar hebat, mencoba meredakan situasi yang mendadak menjadi sangat memalukan di depan publik. Panas. Ini hambar. Sama sekali tidak ada rasa bumbu sedikit pun. Ini seperti air hangat cucian piring yang diberi aroma minyak tanah menipu. Teriak kakek Danuar tanpa memedulikan lagi wibawa atau reputasinya di depan para tamu penting internasionalnya. Pria tua itu menunjuk mangkuk supnya dengan jari yang gemetar karena murka. Cicipi ini sendiri oleh mulutmu jika kamu mengira aku sedang bercanda, Bram. Sofia dengan tangan yang bergetar hebat segera mengambil sendok emas di dekat piringnya, mencicipi sedikit cairan sup dari mangkuknya sendiri dengan perasaan cemas yang memuncak. Detik berikutnya, mata Sofia melebar sempurna karena terkejut yang luar biasa. Sup itu benar-benar hambar total tanpa ada rasa garam, rasa kaldu, atau gurih sedikit pun.
Hidangan itu hanyalah air hangat bertekstur kental yang diberi aroma truffle yang menipu hidung. Itu adalah sebuah penghinaan terbesar bagi lidah siapapun yang memakannya, terlebih bagi seorang Danuar yang selalu menuntut kesempurnaan. Di saat yang bersamaan, beberapa tamu penting di meja lain yang sudah terlanjur menelan sup tersebut mulai berbisik-bisik sambil meletakkan sendok mereka dengan raut wajah kecewa dan bingung. Reputasi legendaris dari aroma mahakarya yang selalu tanpa celah membuat mereka tidak percaya bahwa mereka sedang disuguhi hidangan yang begitu buruk di acara keluarga sekaya Danuar. Isu mengenai ketidakmampuan Sofia dalam menyaring vendor mulai berembus cepat di antara para wanita sosialita di sudut aula. "Bram, panggil manajer cateringnya masuk ke sini sekarang juga," perintah Sofia dengan suara melengking tinggi yang dipenuhi kepanikan dan kemarahan yang luar biasa, melupakan seluruh tata krama kelas atas yang selalu dia agungkan. "Bagaimana bisa perusahaan catering mahal menyajikan sampah hambar seperti ini di acaraku?" seret mereka ke depan kakek. Bram segera bangkit dari kursinya dengan tergesa-gesa, berlari setengah bergegas membelah kerumunan tamu menuju koridor belakang yang menghubungkan aula dengan dapur utama gedung. Keringat dingin mulai bercucuran deras di pelipis dan tengkuknya, membasahi kerah kemeja mewahnya. Bram tahu betul bahwa jika acara malam ini gagal total dan memalukan kakeknya di depan para pejabat negara serta relasi asing, maka seluruh posisinya sebagai calon pewaris utama kekayaan Danuar Group akan berada dalam bahaya kehancuran yang sangat besar. Sabotase hidangan hambar ini bukan sekadar masalah makanan yang buruk, melainkan sebuah hantaman telak yang mengguncang fondasi harga diri dan masa depan kekuasaannya. Bram menerobos pintu ganda stainless steel yang menghubungkan koridor luar dengan area dapur dengan napas yang memburu dan wajah yang merah padam karena amarah yang memuncak. Pria itu sudah bersiap untuk memaki, memecat, bahkan menuntut perusahaan catering ini ke jalur hukum atas kelalaian yang telah menghancurkan malam terpenting dalam hidupnya. Tangannya mengepal kuat, siap dilayangkan ke atas meja konter untuk meluapkan ego besarnya yang baru saja diinjak-injak di depan para menteri. Namun, begitu dia melangkah masuk lebih dalam, langkah kakinya mendadak terhenti karena pemandangan yang tersaji di depan matanya. Dapur luas itu kosong melompong tanpa sisa. Tidak ada hiruk-pikuk puluhan asisten koki yang biasanya memotong sayuran dengan kecepatan tinggi, tidak ada kepulan asap beraroma sedap dari panggangan daging sapi wagyu, dan tidak ada barisan piring porselen yang siap disajikan untuk hidangan utama. Semua peralatan memasak portabel yang menjadi bagian dari fasilitas premium catering telah dikemas dengan sangat rapi. Hanya ada beberapa meja stainless steel panjang yang bersih mengkilap, memantulkan cahaya lampu neon putih yang dingin dan kaku. Di sudut paling belakang ruangan, beberapa kru terakhir yang mengenakan seragam hitam terlihat sedang mendorong kotak kontainer besar menuju pintu keluar darurat yang mengarah langsung ke area bongkar muat barang. "Hei, berhenti! Apa-apaan yang kalian lakukan?" teriak Bram dengan suara menggelegar yang menggema tajam di dalam ruangan kosong itu. Dia berlari kencang mendekati seorang pria parubaya yang mengenakan pakaian pelayan senior, yang sedang memeriksa sisa barang di atas meja. "Di mana hidangan utamanya? Mengapa kalian malah mengemas barang-barang dan bersiap pergi dari sini?" Pelayan senior itu menghentikan gerakannya, membalikkan badan dengan perlahan, lalu menatap Bram dengan pandangan mata yang sangat datar dan tenang. Tidak ada sedikit pun rasa takut, panik, atau rasa hormat yang biasanya didapatkan Bram dari orang-orang kelas pekerja. Pelayanan konsumsi untuk keluarga Danuar malam ini telah dihentikan secara total atas perintah langsung dari manajemen tertinggi kami, Tuan Bram. Kami hanya menjalankan tugas operasional untuk mengosongkan tempat ini tanpa ada sisa. Manajemen tertinggi? Siapa maksudmu? Aku sudah membayar lunas uang mukanya yang sangat mahal itu. Kalian tidak bisa pergi begitu saja setelah menyajikan sup hambar yang menjijikan itu kepada kakekku. Bram mencengkeram kerah baju pelayan senior tersebut dengan kasar. Emosinya sudah benar-benar berada di luar kendali akibat rasa malu yang dia tanggung di aula depan. Topeng pria terhormat, anggun, dan berwibawa yang selalu dia tunjukkan di depan publik ini telah retak sepenuhnya, menyisakan sosok pria arogan yang sedang ketakutan setengah mati karena posisinya terancam. "Lepaskan tangan Anda dari staf saya, Tuan Bram, atau kami akan segera memanggil pihak keamanan gedung untuk mengeluarkan Anda secara paksa dari area operasional kami." Sebuah suara wanita yang sangat tegas dan dingin terdengar dari arah pintu keluar belakang. Itu adalah sang manajer operasional utama yang baru saja menyelesaikan proses pemindahan seluruh dokumen administrasi catering dari kantor lapangan. Bram melepaskan cengkeramannya dengan sentakan kasar, membalikan badannya dengan cepat untuk beralih menatap sang manajer dengan mata yang memerah penuh kebencian. Kamu manajer operasionalnya, kan?"
Jelaskan padaku apa maksud dari semua kegilaan ini. Kakekku dipermalukan habis-habisan di depan para menteri negara karena sup sampah hambar milik kalian. Dan sekarang kalian mencoba melarikan diri dari tanggung jawab. Manajer operasional itu tersenyum sangat tipis. Sebuah senyuman formal yang terlihat sangat meremehkan di mata Bram yang sedang murka. Kami tidak sedang melarikan diri, Tuan Bram Danuar. Kontrak kerjasama yang ditandatangani oleh Ibu Sofia memiliki klausul khusus mengenai perlindungan harga diri staf kami dan hak penolakan pelayanan sepihak jika pihak klien melakukan tindakan verbal atau non-verbal yang dianggap merugikan reputasi moral perusahaan kami di lokasi acara. Mengenai sup trufle hambar tersebut, itu adalah hidangan terakhir yang berhak keluarga Anda dapatkan malam ini dari dapur kami. Selamat menikmati sisa acara perayaan emas Anda tanpa hidangan utama. Tanpa menunggu jawaban atau makian lanjutan dari Bram yang terpaku diam karena bingung dan marah, sang manajer operasional langsung berbalik badan, melangkah pergi dengan anggun diikuti oleh sisa kru terakhir yang mendorong kontainer. Pintu darurat besi tebal itu tertutup dengan dentuman keras, meninggalkan Bram sendirian di tengah ruang dapur yang sunyi, luas, dan dingin. Sementara itu, beberapa kilometer dari gedung pertemuan mewah tersebut, sebuah mobil sedan mewah berwarna hitam melaju dengan kecepatan sedang, membelah jalanan protokol ibu kota yang mulai sepi dari kendaraan. Di kursi penumpang bagian belakang, saya duduk dengan posisi tenang sambil menatap layar ponsel genggam khusus saya yang menyala terang. Saya baru saja menerima laporan tertulis dalam format digital dari manajer operasional utama bahwa seluruh kru telah berhasil ditarik mundur dari lokasi acara tanpa ada kendala fisik satupun. Saya menarik napas dalam-dalam, mengembuskannya perlahan melalui bibir saya yang dilapisi gincu tipis. Ada rasa kebebasan yang sangat luar biasa yang sudah sangat lama tidak saya rasakan selama 5 tahun terakhir ini. Malam ini, saya telah membuktikan pada diri saya sendiri bahwa saya memiliki kekuatan besar untuk menghancurkan keangkuhan, ego, dan topeng kejayaan keluarga Danuar hanya dengan satu petikan jari dari balik layar. Bayangan wajah Bram yang panik setengah mati dan wajah Sofia yang menanggung malu luar biasa di depan para rekan sosialita papan atas memberikan rasa puas yang aneh di dalam dada saya yang selama ini sesak oleh luka. Namun, kepuasan emosional itu tidak bertahan lama di dalam pikiran saya. Saat saya menggeser layar ponsel untuk membaca ulang laporan detail mengenai proses persiapan makanan di dapur sebelum pembatalan dilakukan, dahi saya tiba-tiba berkerut dalam. Ada sebuah catatan kecil di baris paling bawah dari bagian pengawasan mutu internal yang menarik perhatian saya secara paksa. Catatan lapangan, pemeriksaan sampel akhir pada sup truffle sebelum disajikan ke meja utama menunjukkan adanya anomali besar pada tingkat keasinan dan komposisi bumbu dasar, meskipun resep dasar telah diverifikasi sesuai standar baku oleh Chef Baskara secara pribadi di lokasi. Saya tertegun di kursi mobil, menatap baris kalimat itu dengan tatapan mata yang menyipit. Saya tahu betul bagaimana cara kerja, dedikasi, dan kepribadian Chef Baskara. Pria parubaya itu adalah koki bintang 5 bereputasi internasional yang saya rekrut secara pribadi dengan kompensasi yang sangat tinggi, dan dia telah bekerja bersama saya sejak hari pertama saya mendirikan Aroma Mahakarya. Baskara memiliki lidah yang sangat peka terhadap rasa dan komitmen profesional yang tanpa cacat sedikit pun. Tidak mungkin seorang profesional kelas dunia seperti dia bisa melewatkan sebuah kesalahan fatal berupa sup yang hambar total hingga memicu kemarahan besar kakek Danuar, kecuali jika hambar itu adalah sebuah kesengajaan yang terencana dengan matang. Saya merasakan ada sesuatu yang sangat ganjil di balik panggung ini. Perintah yang saya berikan kepada manajer operasional lewat telepon tadi adalah untuk membatalkan dan menarik seluruh pelayanan catering tepat setelah sup selesai disajikan, bukan untuk membuat sup itu menjadi rusak, hambar, dan tidak layak makan. Sabotase rasa sup truffle itu telah terjadi di dalam dapur sebelum saya menelepon untuk membatalkan acara malam ini. Seseorang telah bergerak mendahului rencana saya. Ada yang tidak beres di dapurku sendiri, bisik saya pada diri sendiri, merasakan getaran kecemasan baru yang merayap di tengkuk. Saya segera mengetuk kaca pembatas pengemudi, mengubah tujuan rute perjalanan pada aplikasi navigasi sopir pribadi saya. Pak, kita tidak jadi pulang ke rumah sekarang. Tolong putar balik mobil ini, antar saya langsung ke dapur pusat utama kita di wilayah selatan sekarang juga tanpa penundaan. Topeng kepasrahan saya sebagai istri yang tertindas telah hancur total malam ini, namun di saat yang sama, saya baru saja menyadari bahwa di balik panggung sandiwara pembalasan dendam yang saya buat, ada orang lain yang sedang memainkan bidak catur yang berbeda di dalam kegelapan yang pekat. Dapur pusat utama Aroma Mahakarya di wilayah selatan tampak sangat lengang saat mobil sedan hitam saya berhenti tepat di depan gerbang besi tingginya yang kokoh.
Tempat ini adalah jantung dari seluruh imperium bisnis kuliner rahasia yang saya bangun, sebuah kompleks modern tersembunyi yang dilengkapi dengan teknologi memasak mutakhir serta sistem keamanan digital yang sangat ketat. Hanya orang-orang tertentu dengan otoritas khusus yang memiliki akses masuk ke area ini setelah jam operasional utama selesai di tengah malam. Saya melangkah turun dari mobil dengan langkah kaki yang tergesa-gesa. Suara tumit sepatu tinggi saya beradu dengan lantai koridor stainless steel, menimbulkan gema tajam yang memecah kesunyian malam. Saya tidak berjalan menuju ke ruang kerja administrasi saya, melainkan langsung melangkah lurus ke arah dapur eksperimental yang terletak di bagian paling belakang kompleks bangunan. Saya tahu betul di mana biasanya Chef Bhaskara menghabiskan waktu menyendiri setelah menyelesaikan sebuah proyek pelayanan berskala besar. Benar saja, dari balik dinding kaca tebal yang tembus pandang, saya melihat pria parubaya itu sedang berdiri membisu di depan meja konter utama. Gerakannya terasa sangat lambat saat dia melepaskan topi koki putih tingginya, lalu melipat apron hitamnya dengan gerakan yang sangat rapi, seolah-olah dia sedang mempersiapkan diri untuk sebuah ritual perpisahan yang panjang. Saya membuka pintu kaca tersebut dengan sentakan yang cukup keras, membuat engselnya berdecit dan memaksa Bhaskara menolehkan kepalanya. Pria parubaya itu sama sekali tidak tampak terkejut melihat kehadiran bos besarnya di tempat ini pada jam 1 dini hari. Dia hanya tersenyum tipis ke arah saya, sebuah senyuman layu yang dipenuhi oleh rasa bersalah yang mendalam dan kepasrahan mutlak. "Ibu Arnindi," sapa Bhaskara dengan nada suara yang rendah, lalu membungkukkan badannya dengan sangat hormat seperti yang selalu dia lakukan selama 5 tahun terakhir ini saat menyambut saya. "Saya sudah menduga sejak beberapa jam yang lalu bahwa Anda pasti akan datang menemui saya di sini malam ini." Saya berdiri tegak di seberang meja konter stainless steel, menatap tajam langsung ke dalam manik mata koki terbaik saya itu, mencoba mencari jawaban dari kebingungan yang menyiksa pikiran saya sepanjang jalan. "Bhaskara, aku tidak akan membuang waktu dan energiku dengan basa-basi malam ini. Jelaskan padaku sekarang juga, mengapa sup truffle yang disajikan di meja utama keluarga Danuar beberapa jam lalu rasanya hambar total. Kamu tahu betul bagaimana standar kualitas perusahaan kita. Kamu tahu betul bahwa aku tidak pernah memerintahkanmu untuk menyajikan makanan sampah seperti itu kepada siapapun, terlepas dari seberapa besarnya aku membenci orang-orang yang duduk di aula pertemuan itu." Bhaskara menghela napas panjang yang terdengar sangat berat. Pundaknya yang kekar tampak merosot seketika, melepaskan seluruh beban mental yang tampaknya sudah dia tahan sejak sore hari di lokasi acara. Dia mengulurkan tangannya ke bawah meja konter, meraih sebuah amplop coklat tebal yang terletak tersembunyi di sana, lalu meletakkannya dengan perlahan di hadapan saya. "Saya meminta maaf yang sebesar-besarnya, Ibu Arnindi. Saya telah mengkhianati kepercayaan besar yang Anda berikan dan merusak reputasi perusahaan yang kita bangun bersama dari nol," ucap Bhaskara dengan nada suara yang bergetar menahan luapan emosi penyesalan. "Sup truffle itu, saya sendiri yang memastikan bahwa seluruh bumbu garam dan kaldunya dikurangi hingga batas minimal yang paling ekstrim sebelum pelayan membawanya keluar ke meja utama keluarga Danuar." Saya menatap amplop coklat tebal di atas meja tersebut dengan perasaan tidak percaya yang bercampur aduk dengan kemarahan yang mulai membakar dada saya. Dengan tangan yang kaku, saya membuka lipatan amplop tersebut dan menemukan tumpukan uang tunai dalam pecahan Rp100.000 dengan jumlah yang sangat banyak, beserta sebuah salinan cetak bukti transfer bank ke rekening pribadi istri Bhaskara bernilai ratusan juta rupiah. "Siapa?" tanya saya. Suara saya mendadak berubah menjadi sangat rendah, dingin, dan berbahaya. "Siapa orang yang telah menyuapmu untuk melakukan sabotase rasa ini, Bhaskara? Dan jangan pernah coba-coba berbohong atau menutupi namanya dariku." Bhaskara menundukkan kepalanya dalam-dalam, tidak lagi berani menatap langsung sepasang mata saya yang berkilat tajam penuh tuntutan. "Nyonya Sofia Danuar, Ibu. Ibu mertua Anda sendiri yang melakukan semua ini." Saya tertegun di tempat saya berdiri. Seluruh tubuh saya mendadak kaku dan membeku mendengar nama wanita itu disebut dari mulut Bhaskara. "Sofia Danuar? Bagaimana mungkin dia yang melakukannya? Dia adalah orang yang paling berambisi membuat acara malam perayaan emas itu menjadi jamuan paling megah di ibu kota demi menjaga reputasi suaminya dan anaknya di depan kakek Danuar. Mengapa dia justru menyuap koki cateringnya sendiri untuk merusak makanan di mejanya?" Nyonya Sofia sama sekali tidak tahu bahwa perusahaan catering Aroma Mahakarya ini adalah milik Anda, Ibu Arnindi. Yang dia tahu dari informasi luar, catering ini adalah vendor independen kelas atas yang sangat berpengaruh dan sulit ditembus. Jelas Bhaskara dengan suara yang semakin mengecil karena rasa bersalah. 3 hari yang lalu, dia menemui saya secara rahasia di sebuah restoran privat melalui seorang perantara hukumnya.
Dia menawarkan seluruh uang tunai ini dan menjanjikan posisi sebagai koki eksekutif dengan saham kecil di jaringan hotel internasional milik keluarganya jika saya bersedia membuat satu hidangan utama di meja kakek Danuar menjadi rusak parah dan tidak layak makan. Baskara menarik napas sejenak, mencoba menstabilkan suaranya sebelum melanjutkan bagian yang paling krusial. Rencana rahasia Nyonya Sofia adalah membuat kakek Danuar sangat murka atas kegagalan total sistem konsumsi malam ini. Setelah kakek marah besar, Nyonya Sofia berencana untuk melemparkan seluruh kesalahan moral itu kepada Anda, Ibu. Dia ingin menuduh di depan kakek bahwa Anda yang merekomendasikan catering ini atau ikut campur secara sabotase dalam pemilihan menu harian karena merasa sakit hati tidak dilibatkan. Dengan cara itu, dia memiliki alasan hukum dan restu yang sangat kuat dari kakek Danuar untuk menuntut Bram menceraikan Anda malam ini juga, sekaligus mendepak Anda keluar dari rumah besar keluarga Danuar tanpa membawa sepeser pun harta Gonogini. Saya melangkah mundur satu langkah, tangan kanan saya bertumpu kuat pada pinggiran meja stainless steel untuk menjaga keseimbangan tubuh saya yang mendadak terasa lemas. Kepala saya terasa berputar sangat hebat saat potongan-potongan teka-teki konspirasi itu mulai menyatu dengan sangat rapi di dalam benak saya. Pembacaan situasi yang saya lakukan selama ini ternyata sangat keliru. Saya mengira malam ini hanyalah tentang keangkuhan Bram yang mempermalukan istrinya di depan publik, dan keputusan saya untuk membatalkan pelayanan catering adalah bentuk balasan dendam saya yang paling mandiri dan berkuasa. Namun kenyataan pahitnya, saya telah melangkah masuk dengan sukarela ke dalam sebuah jaring konspirasi keluarga yang jauh lebih besar, terstruktur, dan kejam dari apa yang bisa saya bayangkan. Sofia Danuar tidak sekadar membenci saya karena latar belakang keluarga saya yang biasa-biasa saja. Wanita itu secara aktif, dingin, dan terencana sedang menyusun strategi hukum untuk menyingkirkan saya secara permanen dari silsilah keluarga besar Danuar dengan cara menghancurkan reputasi moral saya di mata kakek Danuar, sang kepala keluarga yang memegang kendali penuh atas seluruh warisan bisnis bernilai triliunan rupiah. Ibu mertuaku, dia bahkan tega mengorbankan muka dan nama baik keluarganya sendiri di depan para menteri malam ini hanya untuk memastikan aku tersingkir tanpa sisa. Bisik saya pada diri sendiri. Sebuah senyuman pahit yang syarat akan rasa muak kini terukir jelas di bibir saya. Air mata kekecewaan yang sempat menggenang di sudut mata saya langsung mengering seketika, digantikan oleh kobaran api amarah baru yang jauh lebih besar dan membakar dari sebelumnya. Saya menatap Baskara yang masih berdiri membisu dengan kepala tertunduk penuh penyesalan di seberang meja. Kamu resmi dipecat dari perusahaan ini mulai detik ini, Baskara. Ambil seluruh uang suap dari Sofia ini dan pergi dari dapurku sekarang juga sebelum aku mengubah pikiranku dan membawa kasus pengkhianatan internal ini ke jalur hukum pidana. Terima kasih atas kemurahan hati Anda, Ibu. Dan sekali lagi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, ucap Baskara dengan suara parau sebelum dia melangkah pergi, meninggalkan ruangan dapur eksperimental itu dengan langkah yang berat. Saya berdiri sendirian di tengah ruangan dapur yang sangat luas dan sunyi itu. Jari-jari tangan saya meremas lembaran salinan bukti transfer ban milik Sofia, hingga hancur menjadi gumpalan kertas tak berbentuk. Musuh yang saya hadapi ternyata bukan sekadar seorang suami yang arogan dan egois yang bisa saya tinggalkan begitu saja dengan selembar surat gugatan cerai. Saya sedang berhadapan dengan sebuah keluarga predator berdarah dingin yang siap mencabik-cabik hidup saya demi mempertahankan harta dan kekuasaan mereka. Kalian menginginkan sebuah perang terbuka? Bisik saya ke arah kegelapan malam yang terlihat dari balik jendela kaca dapur. Maka aku akan memastikan bahwa kalian semua mendapatkan sebuah kehancuran yang sesungguhnya. Pagi hari berikutnya membawa atmosfer yang sangat mencekam di kediaman utama keluarga Danuar. Ruang kerja kakek Danuar yang biasanya sunyi kini dipenuhi oleh ketegangan yang pekat. Kakek Danuar duduk di balik meja jati besarnya dengan wajah yang sedingin batu es, sementara Sofia dan Bram berdiri di hadapannya dengan kepala tertunduk, tidak berani menatap langsung mata sang kepala keluarga yang sedang dilingkupi amarah yang luar biasa. Berita tentang kekacauan malam perayaan emas telah menyebar dengan cepat di kalangan elit bisnis. Beberapa media cetak dan portal berita daring bahkan mulai menulis artikel sindiran mengenai bagaimana sebuah keluarga konglomerat sekelas Danuar ditinggalkan oleh catering terbaik di ibu kota di tengah acara karena masalah internal yang memalukan. Jelaskan padaku, Sofia, Bram, bagaimana bisa hal menjijikan seperti ini terjadi di acaraku? Suara kakek Danuar menggelegar, memukul permukaan meja dengan tongkat kayunya hingga menimbulkan dentuman keras yang membuat Sofia tersentak kaget. Kalian berdua tahu siapa saja yang hadir semalam? Para menteri, duta besar, dan mitra internasional kita dari Jepang. Mereka datang untuk merayakan pencapaian keluarga ini,
Tetapi kalian justru menyuguhkan air cucian piring hambar yang membuat saya harus memuntahkannya di depan mereka semua. Di mana muka keluarga Danwar sekarang? Sofia mencoba mengatur napasnya, menyembunyikan kepanikan yang mendalam di balik ekspresi wajah yang dibuat seolah-olah dia adalah korban yang paling dirugikan. Ayah, ini semua adalah kesalahan manajemen catering itu. Mereka sangat tidak profesional dan sengaja menyabotase acara kita. Kami sudah membayar mahal, tetapi mereka justru menunjukkan sikap yang sangat kurang ajar. Dan aku mencurigai ada keterlibatan orang dalam rumah ini yang sengaja membuat rencana kita berantakan untuk mempermalukan kita semua. Sofia melirik tajam ke arah Bram, memberikan kode mata yang telah mereka sepakati dalam rencana rahasia mereka sejak beberapa hari lalu. Bram segera menangkap sinyal tersebut, menegakkan posisinya, dan melangkah satu langkah maju mendekati meja kakeknya untuk melancarkan serangan. "Kakek, apa yang dikatakan ibu itu benar," kata Bram dengan nada meyakinkan, mencoba mengalihkan seluruh tanggung jawab dari pundaknya agar posisinya sebagai calon pewaris tetap aman. "Sebelum acara dimulai, aku melihat Arnindi berkeliaran di dekat area dapur belakang dan berbicara dengan beberapa staf catering dengan gerak-gerik yang sangat mencurigakan. Aku yakin dia sengaja menghasut mereka atau memasukkan sesuatu pada makanan itu untuk membalas dendam karena dia merasa tidak dihargai dan tidak dilibatkan dalam persiapan acara besar ini. Dia adalah wanita dari kalangan biasa yang pendendam, kakek. Dia ingin menjatuhkan reputasi kita karena kecemburuannya." Kakek Danwar menyipitkan matanya yang mulai rabun, menatap cucunya dengan pandangan menilai yang sangat tajam dan dingin. "Arnindi, di mana wanita itu sekarang? Mengapa dia tidak ada di sini sejak pagi untuk mendengarkan tuduhan kalian?" Tepat pada saat itu, pintu kayu ganda ruang kerja terbuka perlahan dari luar tanpa ada ketukan terlebih dahulu. Langkah kaki yang mantap dan tegas terdengar memecah keheningan ruangan. Saya melangkah masuk dengan penampilan yang sangat berbeda dari biasanya. Tidak ada lagi gaun sederhana yang kusam, tidak ada lagi wajah pucat yang menunduk ketakutan, dan tidak ada lagi aura kepasrahan seorang istri yang tertindas. Saya mengenakan setelan blazer formal berwarna biru dongker yang dipotong dengan sangat rapi dan pas di tubuh. Rambut saya disanggul modern yang mempertegas garis rahang saya yang kokoh, dan sepasang mata saya menatap lurus ke depan dengan keberanian mutlak. Di belakang saya, dua orang pria parubaya berpakaian setelan jas hitam formal mengikuti dengan langkah yang tak kalah tegas, masing-masing membawa beberapa map dokumen tebal bersampul kulit. Mereka adalah tim pengacara terbaik dari firma hukum papan atas di ibu kota yang telah saya sewa secara pribadi sejak subuh tadi untuk mendampingi saya menyelesaikan permainan ini. "Saya ada di sini, kakek," ucap saya dengan suara yang sangat jernih, tenang, dan berwibawa, menggema di dalam ruangan yang tegang itu. Bram terbelalak lebar melihat penampilan saya yang mendadak berubah drastis menjadi sosok yang begitu asing dan berkuasa. Keangkuhannya terusik, dan dia langsung menunjuk wajah saya dengan jari gemetar. "Arnindi, berani sekali kamu masuk ke ruangan kerja kakek tanpa izin. Dan siapa orang-orang asing ini? Keluar dari sini sekarang juga, jangan membuat kekacauan baru di rumah ini." "Diam, Bram," bentak kakek Danwar dengan suara beratnya, matanya terpaku penuh minat pada perubahan drastis pada diri menantunya itu. Ada sesuatu pada aura saya pagi ini yang membuat sang kepala keluarga merasakan getaran otoritas yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Dia melambaikan tangannya ke arah Bram agar mundur. "Biarkan dia berbicara. Arnindi, apa maksud dari kedatanganmu dengan membawa tim hukum ke ruang kerjaku?" Saya melangkah mendekati meja kakek Danwar, mengabaikan tatapan mata Sofia yang kini dipenuhi oleh perpaduan antara kebencian mendalam dan kecemasan yang mulai memuncak di dadanya. Saya memberikan isyarat kecil kepada pengacara utama saya, yang segera melangkah maju dan meletakkan sebuah map dokumen terbuka tepat di hadapan kakek Danwar. "Saya datang ke sini untuk memberikan kebenaran yang sesungguhnya mengenai apa yang terjadi di dapur semalam, kakek," kata saya dengan tenang namun penuh penekanan pada setiap suku katanya, membuat atmosfer ruangan semakin membeku. "Dan yang paling penting, saya datang untuk membersihkan nama saya dari tuduhan keji serta fitnah murah yang baru saja dilontarkan oleh suami dan ibu mertua saya sendiri." Saya membalikkan wajah perlahan, melirik Sofia dengan senyum tipis yang sangat mematikan. Dokumen yang ada di hadapan kakek adalah bukti otentik mengenai aliran dana dan rekaman pengakuan tertulis di atas materai dari Chef Baskara, koki kepala dari Aroma Mahakarya. 3 hari yang lalu, Ibu Sofia secara rahasia menemui perantara Chef Baskara dan memberikan uang suap senilai 500 juta rupiah secara tunai. Tujuannya hanya satu,
sengaja merusak rasa sup truffle yang disajikan semalam menjadi hambar total. Wajah Sofia seketika berubah menjadi pucat pasi seperti mayat yang kehabisan darah. Tubuhnya bergetar hebat, dan dia harus memegangi sandaran kursi di dekatnya agar tidak jatuh tersungkur ke lantai marmer. Apa? Ini fitnah yang sangat kejam. Jangan mendengarkan wanita gila ini, ayah. Dia sengaja membuat dokumen dan cerita palsu untuk menghancurkan nama baikku dan mengadu domba kita. Palsu? Saya terkekeh halus. Sebuah suara yang terdengar sangat dingin, santai, namun menusuk tepat di jantung pertahanan Sofia. Di dalam map itu juga terdapat bukti rekaman kamera pengawas dari restoran privat tempat Ibu Sofia bertemu dengan pihak koki kami, lengkap dengan data mutasi rekening yang menunjukkan penarikan uang tunai dalam jumlah yang sama persis dari rekening pribadi Ibu Sofia hanya beberapa jam sebelum pertemuan itu terjadi. Anda bisa menyangkal kata-kata saya dengan teriakan Anda, Ibu Sofia, tetapi Anda tidak akan pernah bisa menyangkal bukti forensik perbankan dan visual ini di depan hukum. Bram terpaku di tempatnya berdiri, matanya bergerak panik menatap ibunya yang kini tidak bisa lagi mengeluarkan kata-kata pembelaan. Kebingungan dan ketakutan yang luar biasa mulai merayap di wajah suamiku itu. Ibu, apakah ini semua benar? Ibu yang melakukan sabotase itu? Mengapa ibu menyembunyikan hal ini dariku? Puncak konflik kini telah dimulai di dalam ruang kerja yang sempit itu. Jaring-jaring konspirasi yang disusun Sofia untuk mendepak saya dari silsilah keluarga justru berbalik menjadi tali gantung yang siap menjerat lehernya sendiri. Kakek Danuar membaca setiap lembar dokumen dengan tangan yang bergetar karena amarah yang memuncak. Wajah pria tua itu perlahan berubah menjadi merah padam, memperlihatkan kemarahan terbesar yang pernah disaksikan oleh seluruh anggota keluarga Danuar sepanjang sejarah hidup mereka. Saya berdiri tegak, menikmati setiap detik runtuhnya topeng kebohongan mereka di bawah kaki saya. Sofia! Teriakan kakek Danuar memecah keheningan yang mencekam di dalam ruangan kerja tersebut, seolah petir menyambar di tengah cuaca yang tenang. Suaranya begitu menggelegar hingga membuat vas bunga porselen kuno di sudut meja bergetar pelan. Pria tua itu berdiri dari kursi kebesarannya, menunjuk wajah menantunya dengan tongkat kayu berujung perak yang gemetar hebat karena amarah yang tak tertahankan. Kamu berani mengotori hari perayaan emas pernikahan kami hanya demi intrik busukmu untuk menyingkirkan menantumu sendiri. Kakek Danuar menatap Sofia dengan pandangan yang dipenuhi rasa muak yang teramat sangat. Napasnya memburu, membuat dadanya naik turun dengan tidak teratur. Kamu telah menghancurkan nama baik keluarga Danuar di depan para pejabat negara dan relasi internasional. Kamu membuat kita semua menjadi bahan tertawaan yang memalukan di seluruh ibu kota hari ini. Sofia langsung kehilangan seluruh kekuatannya. Dia berlutut di atas lantai marmer yang dingin, air mata kepanikan mulai mengalir deras membasahi pipinya yang dilapisi riasan tebal. Topeng keangkuhan wanita bangsawan yang selalu dia pamerkan runtuh sepenuhnya dalam sekejap tanpa sisa. Maafkan saya, ayah, saya melakukan ini semua demi kebaikan masa depan Bram. Saya tidak ingin Bram terus terikat dengan wanita dari kalangan biasa yang tidak memiliki kontribusi atau modal sosial apapun untuk masa depan perusahaan kita. Saya hanya ingin melindungi darah dagingku dari parasit. Melindunginya dengan cara membuatku terlihat seperti orang bodoh yang memuntahkan makanan di depan para menteri? Potong kakek Danuar dengan nada mendesis yang sangat tajam, setiap kata keluar seperti tancapan pisau. Dia kemudian mengalihkan pandangannya kepada Bram yang masih berdiri mematung dengan wajah pucat pasi seperti kertas. Dan kamu, Bram, kamu adalah seorang suami yang sangat tidak berguna dan buta. Kamu tidak tahu apa yang dilakukan ibumu di belakangmu, dan kamu bahkan dengan bodohnya ikut menuduh istrimu sendiri tanpa bukti yang valid. Apakah ini kualitas dari seorang pria yang selalu membual akan memimpin seluruh gurita bisnis Danuar Group? Bram menelen ludahnya dengan susah payah, merasakan tenggorokannya mendadak kering kerontang. Seluruh dunianya terasa runtuh dalam hitungan menit di depan matanya sendiri. Kakek, aku benar-benar tidak tahu tentang rencana ibu. Aku bersumpah demi nama baikku. Aku juga korban dari ketidaktahuan ini, kakek. Saya berdiri di tengah ruangan, menyaksikan drama kehancuran keluarga konglomerat itu dengan tatapan mata yang sangat dingin, datar, dan tenang. Tidak ada rasa kasihan, haru, atau kepuasan kekanak-kanakan di dalam hati saya melihat ibu mertua saya yang bersujud di lantai, atau suami saya yang mengemis ampunan seperti pecundang. Mereka semua adalah predator yang selama 5 tahun ini mengunyah harga diri saya, dan kini mereka sedang memakan satu sama lain karena keserakahan dan kebodohan mereka sendiri. Kakek Danuar,
Panggil saya dengan suara yang sangat tenang namun memiliki kekuatan otoritas yang sangat kuat, memotong perdebatan keluarga yang memuakkan tersebut. Pertunjukan sandiwara ini sudah lebih dari cukup bagi saya. Saya datang ke sini sejak pagi bukan untuk meminta keadilan atau permohonan maaf dari kakek, karena saya tahu betul keadilan di dalam rumah besar ini tidak pernah ada untuk orang yang kalian anggap dari kalangan biasa seperti saya. Saya memberikan isyarat tangan kecil kepada pengacara utama saya yang berdiri kokoh di sebelah kanan. Pria bermata tajam itu segera melangkah maju dengan anggun, membuka tas kulitnya, dan meletakkan sebuah map dokumen baru yang berwarna merah menyala tepat di atas meja kakek Danuar, menutupi dokumen bukti suap milik Sofia. "Apa lagi ini, Arnindi?" tanya kakek Danuar. Suaranya mulai merendah, digantikan oleh ketegangan baru yang mendalam saat melihat warna merah mencolok dari map tersebut. "Itu adalah surat gugatan cerai resmi yang telah tim hukum saya daftarkan di pengadilan agama pagi ini sebelum saya menginjakkan kaki di rumah ini," jawab saya dengan tegas. Setiap kata keluar dari bibir saya tanpa ada getaran atau keraguan sedikit pun. Saya menuntut perceraian mutlak dari Bram Danuar, tanpa ada klausul mediasi, perdamaian, atau rujuk kembali di masa depan. Bram tersentak kaget mendengarnya, menatap saya dengan mata membelalak penuh kemarahan yang kembali tersulut di balik rasa malunya. "Cerai? Kamu menggugat cerai aku, Arnindi? Kamu pikir kamu siapa bisa mengambil keputusan sepihak seperti ini? Kamu hanyalah seorang wanita miskin yang beruntung bisa kunikahi 5 tahun lalu. Tanpa aliran uang bulanan dariku dan nama besar keluargaku, kamu tidak akan bisa bertahan hidup bahkan untuk 1 bulan di kerasnya kota ini. Kamu akan kembali menjadi rakyat jelata yang merangkak di jalanan." Saya menolehkan wajah perlahan ke arah Bram, menatap pria yang telah berbagi tempat tidur dengan saya selama 5 tahun itu dengan senyuman paling meremehkan yang pernah saya tunjukkan sepanjang hidup saya. "Uangmu, nama besar keluargamu, Bram, kamu benar-benar pria yang sangat menyedihkan dan patetik karena ketidaktahuanmu yang teramat dalam." Saya melangkah maju beberapa tindak, mendekati Bram yang masih berdiri dengan napas memburu. Saya memperkecil jarak di antara kami hingga saya bisa melihat pantulan wajah suaminya yang mulai diselimuti ketakutan di dalam bola mata saya. Orang-orang di rumah ini selalu mengagumi kemewahan, cita rasa tinggi, dan eksklusivitas dari catering Aroma Mahakarya, bukan? Ibu Sofia bahkan harus mengemis koneksi pejabat dan membayar 3 kali lipat hanya untuk mendapatkan slot pelayanan mereka malam kelabu itu, bukan? Saya menarik napas dalam-dalam, menegakkan punggung, sebelum memberikan hantaman retorika terakhir yang akan meruntuhkan seluruh sisa ego pria di hadapan saya. "Akulah pemilik tunggal, pendiri, sekaligus pemegang saham mayoritas dari PT Rasa Agung Nusantara, perusahaan induk hukum yang membawahi seluruh jaringan bisnis catering Aroma Mahakarya yang kalian agungkan itu. Aku adalah bos besar yang memerintahkan penarikan seluruh kru dari acaramu semalam setelah sup hambar pesanan ibumu keluar. Jadi, Bram, saat kita bercerai nanti, bukan aku yang akan keluar dari rumah ini dengan tangan kosong dan merangkak di jalanan, melainkan aku yang akan memastikan bahwa kamu tidak akan pernah bisa menyentuh atau menikmati sepeser pun dari kejayaan bisnis kulinerku." Ruangan kerja yang luas itu mendadak sunyi total, seolah-olah seluruh pasokan oksigen telah disedot keluar tanpa sisa. Bram, Sofia yang masih berlutut, bahkan kakek Danuar terpaku dalam keheningan yang luar biasa, menatap saya yang berdiri tegak lurus seperti seorang ratu yang baru saja merebut kembali tahtanya yang hilang dari tangan para pencuri. Perang dingin di dalam rumah tangga ini telah resmi usai, dan siasat balasan saya telah menghancurkan seluruh benteng pertahanan serta kesombongan keluarga Danuar hingga tidak bersisa lagi di atas tanah. Bram melangkah mundur 2 kali, tangannya meraba udara sebelum menumpu pada pinggiran sofa kulit di belakangnya. Wajahnya yang semula memerah kini memutih, kehilangan seluruh rona kehidupan. Matanya bergerak liar, menatap saya dari ujung kepala hingga ujung kaki seolah-olah dia baru saja melihat hantu yang keluar dari dinding ruangan. Tidak mungkin, gumam Bram dengan suara yang tercekat di tenggorokan. Dia menggelengkan kepala dengan kuat, mencoba mengusir kenyataan yang baru saja menghantam telinganya. "Kamu bohong, Arnindi. Kamu pasti hanya menggertak untuk menyelamatkan mukamu yang sudah habis. Bagaimana bisa seorang wanita yang kerjaannya hanya berbelanja sayur dan membersihkan rumah memiliki catering sebesar itu? Aroma Mahakarya itu milik seorang pengusaha kuliner raksasa, bukan milik perempuan rumahan seperti kamu." Di lantai marmer, Sofia mendadak menghentikan tangisnya. Dia mendongak, menatap saya dengan tatapan yang dipenuhi perpaduan antara rasa tidak percaya dan kengerian yang teramat sangat. Mulutnya setengah terbuka,
namun tidak ada satu patah kata pun yang mampu keluar dari bibirnya yang bergetar. Pengacara utama saya, Pak Baskoro, yang kebetulan memiliki nama depan yang sama dengan mantan koki kepala saya, melangkah maju tanpa diperintah. Dengan gerakan yang sangat efisien dan dingin, dia membuka map kulit kedua dan mengeluarkan selembar sertifikat pendirian perusahaan resmi yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, lengkap dengan akta notaris perubahan modal dan kepemilikan saham terbaru. Tuan Bram Danuar, Anda bisa memeriksa sendiri dokumen legalitas ini, kata Pak Baskoro dengan nada suara yang formal dan tegas. Dia meletakkan lembaran kertas berstempel hologram itu tepat di depan mata Bram. Klien kami, Ibu Arnindi, adalah pemilik mutlak atas 85% saham di PT Rasa Agung Nusantara yang menaungi Aroma Mahakarya. Struktur kepemilikan ini sengaja menggunakan sistem perusahaan wali hukum untuk menjaga kerahasiaan identitas klien kami selama masa pernikahan. Dan semua ini sah secara hukum negara. Bram menyambar kertas itu dengan tangan yang gemetar hebat. Matanya membaca baris demi baris kata yang tertera di sana, dan ketika pandangannya terpaku pada nama Arnindi Prameswari yang tertulis jelas sebagai direktur utama sekaligus pemilik manfaat akhir, kertas di tangannya langsung terlepas begitu saja dan melayang jatuh ke lantai. 5 tahun, Bram, saya bersuara, memecah keheningan yang mencekam itu dengan nada yang sangat datar, hampir tanpa emosi. Selama 5 tahun aku menyaksikan kamu dan ibumu memamerkan kekayaan keluarga Danuar seolah-olah kalian adalah pemilik dunia. Setiap bulan kamu melempar kartu kredit dengan limit kecil ke atas meja, mengingatkanku untuk tidak boros. Sementara di saat yang sama, laba bersih dari satu cabang cateringku dalam sebulan bisa membeli seluruh isi mobil mewah di garasimu. Saya melirik Sofia yang kini menunduk dalam, menyembunyikan wajahnya yang hancur karena rasa malu yang tidak ada taranya. Ibu Sofia, Anda menyuap koki saya dengan uang 500 juta rupiah untuk menghancurkan reputasi saya. Anda tahu berapa nilai kontrak yang Anda tanda tangani dengan manajer saya untuk acara semalam? 3 miliar rupiah. Anda membayar perusahaan saya dengan uang 3 miliar, lalu menggunakan 500 juta lagi untuk merusak makanan sendiri. Anda mengorbankan muka kakek Danuar di depan para pejabat hanya untuk menjebak seorang menantu yang ternyata adalah bos dari vendor yang Anda agung-agungkan. Kakek Danuar, yang sejak tadi terdiam menatap dokumen di mejanya, perlahan menurunkan tongkat kayunya. Pria tua yang penuh dengan kalkulasi bisnis itu memandang saya dengan tatapan yang sangat berbeda. Tidak ada lagi kemarahan kepada saya di dalam matanya. Yang ada hanyalah keterkejutan yang mendalam bercampur dengan rasa hormat yang terpaksa dia akui. Sebagai seorang pebisnis ulung, dia tahu betul seberapa besar nilai dan pengaruh Aroma Mahakarya di kalangan elit negeri ini. Memiliki pemilik catering itu sebagai menantu sebenarnya adalah sebuah keuntungan strategis yang luar biasa. Namun semuanya sudah terlambat karena kebodohan anak dan menantunya sendiri. Arnindi, kakek Danuar membuka suara, nadanya tidak lagi meninggi melainkan terdengar berat dan penuh kehati-hatian. Apakah tidak ada ruang untuk membicarakan hal ini dengan kepala dingin? Pernikahan kalian sudah berjalan 5 tahun. Masalah internal keluarga seperti ini, kita bisa menyelesaikannya secara internal tanpa harus melibatkan pengadilan yang bisa merusak citra kedua belah pihak. Maaf, kakek. Potong saya dengan sopan namun sangat mutlak. Batas kesabaran saya sudah habis di meja makan malam itu, dan sisa harga diri saya sudah saya ambil kembali di aula pertemuan semalam. Tidak ada lagi yang perlu dinegosiasikan. Saya membalikan badan, menatap Bram untuk yang terakhir kalinya. Pria itu menatap saya dengan pandangan memohon yang sangat menjijikkan, sebuah tatapan yang belum pernah dia tunjukkan selama 5 tahun kami bersama. Dia mencoba melangkah mendekat, hendak meraih tangan saya. Arnindi, tolong maafkan aku. Aku tidak tahu. Aku benar-benar tidak tahu, bisik Bram dengan suara parau. Matanya mulai berkaca-kaca karena bayangan kehancuran finansial dan sosial yang siap menjemputnya setelah perceraian ini terendus media. Saya menarik tangan saya menjauh sebelum dia sempat menyentuh seujung kuku pun. Temui pengacaraku di pengadilan minggu depan, Bram. Pastikan kamu membawa pakaianmu sendiri, karena semua pakaian, jam tangan, dan fasilitas mewah yang kamu beli menggunakan uang saku dari keluargamu selama ini, sama sekali tidak ada artinya lagi di mataku. Dengan kepala tegak dan langkah kaki yang mantap, saya berjalan keluar dari ruang kerja tersebut, diikuti oleh tim hukum saya. Pintu ganda kayu jati itu tertutup di belakang saya, mengurung seluruh suara histeri Sofia yang mulai menyalahkan Bram, serta makian kakek Danuar yang menggema di dalam ruangan. Saya melangkah menuju lobi depan rumah besar yang selama 5 tahun ini terasa seperti penjara bawah tanah,
menyambut sinar matahari pagi yang cerah dengan senyuman kemenangan yang seutuhnya milik saya. Langkah kaki saya terasa sangat ringan ketika melewati gerbang besi tinggi kediaman Danuar yang selama 5 tahun ini terasa seperti jeruji besi tak kasat mata. Begitu pintu mobil sedan hitam saya tertutup rapat, mengisolasi saya dari hawa mencekam rumah besar itu, saya menyandarkan kepala pada bantalan kursi yang empuk. Saya memejamkan mata sejenak, menghirup udara dalam-dalam, lalu mengembuskannya dengan perasaan lega yang teramat sangat. Plong. Separuh beban hidup yang menghimpit dada saya runtuh seketika dalam satu pagi yang dramatis. "Kita ke kantor pusat utama, Bu?" tanya Pak Edi, sopir pribadi saya, dari balik kemudi sambil melirik melalui spion tengah. Dia telah bekerja bersama saya sejak tahun kedua Aroma Mahakarya berdiri dan menjadi salah satu dari sedikit orang yang tahu betapa kontrasnya kehidupan saya di luar dan di dalam rumah Danuar. "Iya, Pak Edi. Kita ke kantor pusat," jawab saya sambil membuka penutup ponsel khusus saya. Layar ponsel itu langsung dibanjiri oleh puluhan notifikasi panggilan tak terjawab dan pesan teks. Sebagian besar berasal dari nomor Bram. Pria itu tampak sangat panik. Setelah saya pergi, dia terus-menerus mengirimkan pesan berisi permohonan maaf yang bertele-tele, janji untuk berubah, hingga tuduhan bahwa saya telah merencanakan ini semua untuk menjatuhkannya. Saya hanya tersenyum sinis melihat layarnya yang berkedip-kedip, lalu dengan satu gerakan jari yang mantap, saya memblokir nomor telepon Bram secara permanen. Saya juga memblokir nomor Sofia dan semua anggota keluarga Danuar lainnya. Hubungan kami telah selesai, dan saya tidak ingin memberikan ruang sekecil apapun bagi mereka untuk mengusik ketenangan saya lagi. Perjalanan menuju kantor pusat di kawasan bisnis segitiga emas ibu kota memakan waktu sekitar 40 menit. Begitu mobil memasuki area lobi gedung menara perkantoran megah tempat Aroma Mahakarya menyewa 2 lantai teratas, suasana berbeda langsung menyambut saya. Di sini, tidak ada seorang pun yang menatap saya dengan pandangan merendahkan atau menganggap saya sebagai parasit penumpat hidup. "Selamat pagi, Ibu Arnindi," sapa petugas keamanan di lobi dengan senyuman hangat dan hormat. "Selamat pagi, Bu Arnindi," sahut para staf administrasi dan resepsionis bergantian saat saya melangkah membelah ruang kerja komunal yang modern dan dinamis. Saya membalas sapaan mereka dengan senyuman lebar dan anggukan ramah. Kepala saya terangkat tegak tanpa ada beban ketakutan lagi. Di tempat inilah saya menumpahkan seluruh peluh, air mata, dan kecerdasan bisnis saya secara sembunyi-sembunyi di sela-sela waktu senggang saya sebagai ibu rumah tangga yang penurut. Disinilah tahta saya yang sesungguhnya berada. Saya melangkah masuk ke dalam ruang kerja pribadi saya yang luas. Dinding kaca besarnya menyuguhkan pemandangan lanskap gedung-gedung pencakar langit ibu kota yang megah di bawah langit pagi yang cerah. Saya melepas blazer biru dongker saya, menggantungnya di sandaran kursi, lalu duduk di balik meja kerja jati besar yang dipenuhi berkas laporan keuangan akhir bulan. Baru beberapa menit saya memeriksa dokumen, pintu ruang kerja saya diketuk pelan. "Masuk," ucap saya. Rendra, manajer operasional utama saya yang semalam memimpin penarikan kru di gedung Danuar, melangkah masuk dengan raut wajah yang tampak sedikit tegang namun tetap profesional. Di tangannya, dia membawa sebuah tablet digital dan beberapa berkas dokumen baru. "Selamat pagi, Ibu Arnindi," sapa Rendra, lalu duduk di kursi di hadapan meja saya setelah saya memberikan isyarat. "Saya ingin melaporkan perkembangan terbaru terkait dampak dari kejadian semalam di gedung pertemuan Danuar." "Silakan, Rendra. Bagaimana situasi di lapangan?" tanya saya, menopang dagu dengan kedua tangan, siap mendengarkan setiap detail efek domino dari keputusan besar yang saya ambil. Rendra mengusap layar tabletnya sebelum membacakan poin-poin penting. "Sesuai prediksi kita, berita tentang pembatalan pelayanan catering di tengah acara perayaan emas keluarga Danuar telah menjadi konsumsi hangat di kalangan elit bisnis dan sosialitas sejak subuh tadi. Beberapa klien besar dari sektor korporat sempat menghubungi tim humas kita pagi ini untuk mengonfirmasi apa yang terjadi. Mereka khawatir ada masalah pada kualitas internal Aroma Mahakarya. Lalu, apa yang tim humas kita lakukan? Sesuai dengan instruksi darurat yang Ibu berikan tadi pagi, kami telah merilis pernyataan resmi yang sangat taktis ke lingkaran internal klien eksklusif kita." Rendra tersenyum tipis. Ada kilatan kekaguman di matanya terhadap cara saya mengelola krisis. "Kami menyatakan bahwa Aroma Mahakarya terpaksa menghentikan pelayanan semalam demi melindungi integritas rasa dan standar profesionalisme kami, setelah mendeteksi adanya intervensi pihak ketiga yang tidak sah di dalam area dapur lapangan yang merusak hidangan sebelum disajikan. Kami tidak menyebutkan nama Ibu Sofia secara langsung di publik,
Namun kami melampirkan salinan surat pelanggaran kontrak kerjasama kepada pihak hukum keluarga Danuar. Rendra meletakkan berkas dokumen di atas meja saya. Efeknya sangat luar biasa, Bu. Citra kita justru naik karena dinilai sangat tegas dalam menjaga kualitas makanan dan tidak berkompromi dengan siapapun, bahkan dengan keluarga konglomerat sekalipun. Sebaliknya, posisi keluarga Danuar kini sangat tersudut di lingkaran sosial mereka. Gosip mengenai kelalaian manajemen acara mereka dan bagaimana mereka dibuang oleh catering terbaik di kota ini membuat beberapa mitra bisnis internasional mereka mulai mempertimbangkan ulang kerja sama proyek besar di wilayah barat. Saya menyandarkan punggung ke kursi kerja, menikmati setiap untaian kalimat laporan dari Rendra. Siasat balasan saya terbukti bekerja dengan sangat presisi. Saya tidak hanya membersihkan nama baik perusahaan saya, tetapi juga mengarahkan opini publik untuk meletakkan fondasi bisnis Danuar Group yang selama ini dibanggakan oleh kakek Danuar. Bagus sekali, Rendra. Pastikan tim humas tetap memantau pergerakan mereka dan jangan berikan ruang bagi mereka untuk membuat narasi tandingan. Perintah saya dengan tegas. Bagaimana dengan posisi koki kepala setelah kepergian Baskara? Chef Junaidi, asisten senior Baskara yang selama ini memegang kendali menu Nusantara, telah resmi kami tunjuk sebagai pelaksana tugas koki kepala per pagi ini, Bu. Seluruh tim dapur pusat mendukung penuh keputusan ini dan operasional harian berjalan 100% normal tanpa ada kendala. Tepat pukul 1 siang, ketika saya sedang memeriksa laporan ekspansi pasar ke beberapa kota besar di Asia Tenggara, pintu ruang kerja saya kembali diketuk. Kali ini bukan Rendra yang masuk, melainkan sekretaris pribadi saya, Tari, dengan wajah yang tampak serba salah dan sedikit tegang. Maaf mengganggu waktu fokus Anda, Ibu Arnindi, ucap Tari sambil meremas jemarinya pelan. Di lobi utama gedung ada Tuan Bram Danuar. Beliau memaksa masuk ke area kantor kita. Petugas keamanan sudah menahannya di meja resepsionis, tetapi Tuan Bram terus berteriak mengatakan bahwa dia adalah suami Anda dan berhak menemui pimpinan perusahaan ini. Saya meletakkan pena perak saya di atas meja, tidak terkejut sama sekali dengan nekatnya tindakan Bram. Pria itu telah kehilangan akal sehatnya begitu menyadari bahwa seluruh hidupnya, gengsinya, dan masa depannya di Danuar Group berada di ujung tanduk karena kebodohannya sendiri. Biarkan dia masuk, Tari. Bawa dia langsung ke ruang rapat kecil di sebelah ruangan ini. Jangan biarkan dia membuat kegaduhan di area kerja staf lainnya. Baik, Ibu. Tari mengangguk patuh lalu segera keluar untuk melaksanakan perintah. 5 menit kemudian, saya melangkah masuk ke dalam ruang rapat kecil berpanel kaca buram. Bram sudah duduk di sana, penampilannya berantakan. Dasinya sudah longgar, rambutnya tidak lagi rapi berminyak seperti tadi pagi, dan matasnya yang memerah menatap saya dengan perpaduan antara kemarahan yang tertahan dan keputusasaan yang mendalam. Begitu melihat saya masuk dengan aura kepemimpinan yang kuat, dia langsung bangkit berdiri dari kursinya. Arnindi, akhirnya kamu mau menemuiku? Bram melangkah mendekat, namun 2 pengawal internal kantor yang sengaja saya tempatkan di sudut ruangan segera bergerak maju, menghalangi langkahnya dengan tegas. Bram mendengus, menatap kedua pengawal itu dengan muak sebelum kembali mengarahkan pandangannya pada saya. Tolong, perintahkan mereka keluar. Kita perlu bicara berdua sebagai suami istri, bukan sebagai rekan bisnis. Kita tidak memiliki urusan apapun sebagai suami istri lagi. Bram, jawab saya sambil duduk di ujung meja rapat dengan posisi anggun, melipat kaki saya dan menatapnya dengan tatapan sedingin es. Semua komunikasi terkait hubungan pribadi kita sudah saya serahkan sepenuhnya kepada tim pengacara saya. Jika kamu datang ke kantor saya hanya untuk mengemis atau memaki, sebaiknya kamu pergi sekarang sebelum saya meminta petugas menyeretmu keluar ke jalanan. Bram mengepalkan tangannya di atas meja, tubuhnya bergetar. Mengemis? Aku tidak sedang mengemis, Arnindi. Aku datang ke sini untuk meminta pertanggungjawaban. Kamu tahu apa yang terjadi setelah kamu pergi dari rumah tadi pagi? Kakek Danuar mencopot jabatanku sebagai pimpinan proyek pengadaan lahan di wilayah barat. Dia membekukan seluruh fasilitas kartu kredit dan rekening operasional atas namaku karena berita penarikan cateringmu semalam merusak negosiasi saham dengan investor Jepang. Bram memukul meja rapat dengan frustrasi, matanya menatap saya penuh tuntutan yang tidak tahu diri. Ini semua karena kamu. Karena catering sialanmu itu menarik diri di tengah acara. Kamu sengaja menghancurkan karirku di Danuar Group, kan?
Kamu ingin membalas dendam padaku dan ibuku dengan cara merusak masa depanku. Saya tidak bergeming sedikit pun mendengarkan ledakan emosinya. Saya justru mengeluarkan tawa kecil yang terdengar sangat meremehkan di telinga Bram, sebuah tawa yang langsung menusuk sisa-sisa harga diri pria itu hingga tak berbekas. Masa depanmu rusak karena ulahku, Bram? Saya bertanya dengan nada suara yang sangat tenang namun tajam. Jangan memutarbalikkan fakta demi menyelamatkan egomu yang sudah hancur. Yang merusak masa depanmu adalah ibumu sendiri, Sofia Danuar, yang dengan bodohnya menyuap kokiku untuk merusak makanan kakekmu demi menjebakku. Dan kamu dengan sukarela ikut menari di atas skenario busuk itu tanpa pernah menggunakan otakmu untuk berpikir jernih. Saya condong ke depan, menatap langsung ke dalam manik matanya yang bergetar ketakutan. Aku hanya menarik apa yang menjadi milikku, Bram. Aroma Mahakarya adalah keringatku, modal pribadiku, dan otoritas mutlakku. Aku berhak memberikan atau menghentikan pelayanan kepada siapapun yang tidak tahu cara menghormati hasil karya stafku. Mengapa kamu harus marah jika istrimu yang selama ini kamu sebut, wanita rumahan tidak kompeten, ini ternyata memiliki kekuatan untuk menjatuhkan posisimu di Danuar Group hanya dengan satu perintah telepon? Bram terdiam 1000 bahasa. Wajahnya berubah menjadi merah keunguan karena malu yang teramat sangat. Kata-katanya semalam di aula pertemuan, tentang bagaimana saya tidak selevel, tidak paham estetika kelas atas, dan hanya menjadi beban, kini berbalik menyerang mentalnya seperti hantaman godam yang menghancurkan seluruh logikanya. Arnindi? Suara Bram mendadak melunak. Nadanya berubah menjadi parau dan penuh permohonan yang menjijikkan saat dia menyadari bahwa kemarahannya tidak akan menghasilkan apa-apa di hadapan wanita yang kini memegang kendali penuh. Dia menjatuhkan dirinya kembali ke kursi, menatap saya dengan mata yang berkaca-kaca. Aku minta maaf. Aku benar-benar hilaf selama ini. Aku berjanji akan memaksa ibu untuk meminta maaf secara terbuka kepadamu di depan keluarga besar. Tolong cabut gugatan ceraimu. Jangan biarkan media tahu tentang perpisahan kita. Kita bisa membangun kembali semuanya. Kamu bisa mengumumkan pernikahan kita ke publik sebagai pemilik catering ini. Itu akan menaikkan saham Danuar Group kembali. Cukup, Bram, potong saya, berdiri dari kursi saya dengan gerakan yang sangat tegas, menandakan bahwa waktu bagi pria itu telah habis di ruangan ini. Kamu masih saja berpikir tentang saham, tentang nama besar Danuar, dan tentang keuntungan finansialmu sendiri bahkan di saat kamu sedang memohon maaf. Kamu tidak pernah mencintaiku sebagai seorang manusia. Kamu hanya mencintai status kepemilikan atas diriku yang bisa kamu kendalikan. Saya berjalan menuju pintu keluar ruang rapat, tanpa menoleh ke belakang sedikit pun untuk melihat wajah hancur suamiku untuk yang terakhir kalinya. Pernikahan kita sudah mati sejak lama, Bram. Dan semalam, aku baru saja menguburkan jasadnya dengan sangat layak di tengah kemewahan aula pertemuanmu. Sampai jumpa di sidang pengadilan pertama minggu depan. Saya melangkah keluar dari ruangan, membiarkan pintu kaca itu tertutup rapat dan mengunci Bram di dalam ruang isolasi penyesalannya sendiri. Di koridor kantor yang cerah, saya tersenyum lepas. Siasat balasan saya telah selesai dengan sempurna di lingkungan domestik, dan kini saatnya saya fokus sepenuhnya untuk membawa aroma Mahakarya terbang lebih tinggi, jauh meninggalkan bayang-bayang keangkuhan keluarga Danuar yang kini mulai runtuh di bawah kaki mereka sendiri. Seminggu kemudian, hari yang paling dinantikan dalam proses keruntuhan keluarga Danuar akhirnya tiba. Sidang perdana perceraian kami digelar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Suasana di koridor pengadilan tampak begitu riuh, jauh dari ketenangan yang biasanya saya sukai. Puluhan wartawan dari media hiburan dan bisnis telah berkumpul di depan pintu ruang sidang, menanti kehadiran dua nama yang menjadi buah bibir hangat di seluruh penjuru ibu kota selama 7 hari terakhir. Berita tentang keretakan rumah tangga pewaris Danuar Group dan fakta mengejutkan mengenai identitas saya sebagai pemilik tunggal aroma Mahakarya telah bocor ke publik. Spekulasi demi spekulasi bermunculan di media sosial, membuat saham Danuar Group terus merosot ke titik terendah dalam 2 tahun terakhir. Saya tiba di pengadilan tepat pukul 9 pagi. Kali ini, saya tidak lagi datang sebagai sosok bayangan yang berjalan menunduk. Didampingi oleh Pak Baskoro dan tim hukumnya, saya melangkah membelah kerumunan wartawan dengan setelan blazer putih gading yang elegan, kacamata hitam, dan senyuman tenang yang memancarkan kepercayaan diri mutlak. Lampu kilat kamera saling menyambar di sepanjang koridor, namun tidak satu pun dari kilatan itu yang mampu mengintimidasi saya lagi. Saya telah terbebas dari penjara mental yang mereka buat. Di dalam ruang sidang, Bram sudah duduk di kursi tergugat. Penampilannya benar-benar mengenaskan.
Setelan jas mahal yang dia kenakan tampak longgar, wajahnya kusam dengan kantung mata yang menghitam, dan keangkuhannya telah menguap tanpa sisa. Di sebelahnya, tidak ada sosok Sofia yang biasanya selalu mendampingi dengan dagu terangkat tinggi. Setelah skandal suap dan sabotase itu terbongkar di depan kakek Danuar, Sofia kabarnya langsung diisolasi di kediaman luar keluarga di Bogor, dicopot dari segala fasilitas sosialnya demi meredam kemarahan sang kepala keluarga. Bram mendongak saat melihat saya masuk. Matanya yang sayu menatap saya dengan pandangan memohon yang teramat sangat, sebuah pemandangan yang dulu mungkin akan membuat saya merasa iba, namun kini hanya mendatangkan rasa muak yang mendalam. Sidang berlangsung dengan sangat cepat dan taktis. Tim hukum saya telah menyiapkan seluruh dokumen dan bukti yang tidak terbantahkan. Mulai dari bukti perselingkuhan finansial, tekanan mental yang saya terima selama 5 tahun, hingga bukti sabotase yang dilakukan oleh ibunya sendiri di malam perayaan emas. Bram tidak memiliki ruang sedikit pun untuk melakukan pembelaan atau mengajukan mediasi. Pengacaranya sendiri tampak pasrah, tahu bahwa mereka sedang menghadapi dinding hukum yang terlalu kokoh untuk diruntuhkan. Ketika hakim ketua mengetuk palu 3 kali, menandakan bahwa gugatan cerai saya diterima secara resmi untuk dilanjutkan ke tahap putusan verstek karena pihak tergugat tidak mengajukan replik, saya menghela napas panjang. Ada sebuah getaran kebebasan yang sangat murni mengalir di dalam darah saya. Saya berdiri dari kursi penggugat, merapikan blazer putih saya, lalu berbalik untuk melangkah keluar dari ruangan tanpa memberikan pandangan 1 detik pun ke arah Bram yang tertunduk lesu di kursinya. Di ambang pintu keluar, saya tahu bahwa hidup saya yang sesungguhnya baru saja dimulai. Di luar sana, masa depan yang cerah dan imperium bisnis Aroma Mahakarya yang mandiri telah menunggu untuk saya pimpin menuju puncak kejayaan yang baru, tanpa ada lagi bayang-bayang keangkuhan Danuar yang mampu menyentuh kaki saya. Keluar dari ruang sidang, saya langsung disambut oleh serbuan pertanyaan dari para kulit tinta yang berebut menyodorkan mikrofon. Lampu kilat kamera bertubi-tubi menyorot wajah saya. Namun, saya tidak lagi merasa tertekan. Saya menghadapi mereka dengan senyuman paling menawan yang saya miliki. Ibu Arnindi, bagaimana tanggapan Anda mengenai putusan sidang hari ini? Apakah benar Aroma Mahakarya akan memutuskan seluruh hubungan bisnis dengan Danuar Group secara permanen? Tanya seorang wartawan dari media bisnis terkemuka. Saya berhenti sejenak, membetulkan posisi kacamata hitam saya, lalu menjawab dengan suara yang jernih dan penuh penekanan. Mulai hari ini, hubungan personal maupun profesional saya dengan pihak Danuar telah selesai secara mutlak. Aroma Mahakarya akan terus melangkah maju fokus pada ekspansi pasar internasional, tanpa ada sangkut paut dengan nama besar manapun di masa lalu. Jawaban tegas itu langsung menutup seluruh ruang spekulasi. Saya melanjutkan langkah menuju mobil yang sudah menunggu di lobi pengadilan, meninggalkan Bram yang masih terduduk lemas di dalam ruang sidang, sendirian menatap puing-puing keangkuhannya yang runtuh. Di dalam mobil yang mulai bergerak membelah jalanan Jakarta, saya memandang ke arah jendela luar. Sinar matahari siang yang terik seolah ikut merayakan kemenangan besar ini. Saya telah memenangkan perang dingin ini dengan cara yang paling elegan, merebut kembali harga diri yang sempat terinjak, dan kini siap menulis lembaran baru kehidupan saya sebagai seorang wanita seutuhnya yang merdeka.